Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk berbagi bagaimana cara membuat soal pilihan ganda dengan menggunakan Google Formulir. Mungkin ada beberapa langkah yang harus dilakukan ya. Langkah pertama, kita klik Mozilla atau Chrome-nya, terus kemudian di kolom pencarian kita klik Google Drive. Maka akan ditampilkan bentuk semacam ini ya. Terus kemudian langkah selanjutnya kita klik My Drive. Kemudian kita diminta untuk memasukkan email dan password yang Bapak Ibu miliki. Email dan password yang harus dimasukkan ini harus email dari Google ya, yaitu Gmail. Terus kemudian tinggal memasukkan passwordnya. Misalkan saya coba untuk memasukkan email, terus kemudian password, terus kemudian akan ditampilkan halaman dari Google Drive-nya. Untuk membuat soal dengan menggunakan Google Formulir, langkah yang kita lakukan yaitu klik baru ya, yang berada di pojok sebelah kiri atas. Terus kemudian klik lainnya, terus kemudian klik Google Formulir. Maka akan tampil halaman dari Google Formulir ya. Tinggal kita modifikasi Google Formulir ini menjadi bentuk sebuah soal ya. Kita klik formulir tanpa judul ini, kita ubah menjadi misalkan kalau ujiannya matematika ya kita ganti matematika, kalau fisika ya fisika dan lain sebagainya. Misalkan saya buat uji coba soal semester. Untuk deskripsi formulir ini bisa kita tulis, yaitu petunjuk ya, petunjuk pengerjaan. Nah, misalkan yang pertama dilarang menggunakan kalkulator. Ya, kedua misalkan dilarang bekerja sama dengan teman lainnya. Terus kemudian kita ubah ya, bentuk soal yang akan kita buat ini menjadi bentuk kuis ya. Caranya klik setelan, yaitu ke tanda gear pada bagian ini ya, kita klik. Terus kemudian kita ubah soal yang kita buatkan menjadi sebuah kuis ya. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita klik simpan. Untuk mengubah soal nanti supaya bentuk acak ya, kita bisa klik yang tadi ya, yang ini tanda setelan ini, terus kemudian klik presentasi, terus kemudian klik acak urutan pertanyaan. Nanti urutan pertanyaan akan diacak oleh aplikasinya. Terus kemudian bisa kita ubah, misalkan kalau siswa sudah menyelesaikan soalnya, nanti akan ditampilkan konfirmasinya, misalkan terima kasih sudah mengerjakan soal ini. Terus kemudian klik umum ya. Kalau mungkin Bapak Ibu guru meminta siswa untuk mengumpulkan email, maka kita klik email. Kalau tidak meminta email ya bisa kita buat kosong seperti ini. Terus kemudian untuk masukan ya, ini bisa klik
Ini berarti membatasi siswa untuk melakukan satu pengerjaan soal. Jadi kalau sudah mengerjakan selesai, siswa tidak bisa mengerjakan lagi. Kalau kita buat kosong, berarti siswa bisa mengerjakan lagi. Misalkan kita buat satu batasan saja. Terus kemudian kita klik simpan. Setelah selesai baru kita membuat soal ya yang akan kita buat. Misalkan soalnya kita buat yang sederhana. Misalkan 3 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Kemudian pilihan A misalkan 5, pilihan B misalkan 6, pilihan C misalkan 7, pilihan D misalkan 8, pilihan E misalkan 9. Setelah didapatkan seperti ini, maka kita buat kunci ya, kunci jawabannya. Kemudian poin juga perlu kita isi ya. Kalau soalnya kita buat 2, berarti satu soal ini bernilai 50. Kalau Bapak Ibu guru membuat soal 10, berarti satu soal bernilai 10 ya, dengan poin maksimal 100. Terus kemudian kita klik kunci ya, 3 ditambah 5 yaitu 8. Terus kemudian selesai. Kalau misalkan soal yang Bapak Ibu buat agar wajib dikerjakan siswa ya, tidak boleh kosong, maka kita klik wajib diisi ya. Tinggal klik saja di sini. Berarti satu soal sudah kita buat beserta kuncinya. Kalau kita ingin membuat soal kedua ya, misalkan tinggal klik tambah, atau bisa juga dengan duplikat terus kemudian kita edit ya. Misalkan saya buat tambah ya, akan diberikan tampilan soal kedua. Bagaimana kalau soalnya tidak bisa ditulis seperti ini ya, misalkan bentuk pecahan dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan insert gambar ya. Misalkan ada soal seperti ini ya. Kalau ini kita ketik di Google ini ya, di Google Formulir ini, maka siswa akan merasa kesulitan untuk mengerjakan ya. Jadi kita bisa mengakalinya dengan menggunakan bantuan snipping tool ya, seperti ini. Nah, terus kemudian kita screenshot ya, atau kita ambil soalnya berupa gambar, terus kemudian kita simpan. Misalkan soalnya ini saya taruh di desktop dengan judul soal 2 ya, soal 2. Terus kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, terus kemudian kita insert di sini ya. Terus kemudian kita cari, kita masukkan soal 2. Terus kemudian open, maka akan ditampilkan bentuk seperti ini. Nah, ini jadi berupa gambar. Bagaimana pilihan gandanya? Maka pilihan ganda tinggal kita ubah menjadi ABC saja, tidak perlu diisi angkanya ya. A, B, C, D, E. Ya, langkah berikutnya kita buat kunci juga. Kuncinya tadi sudah kita buat ya. Jadi sepertiga tambah 5/2 yaitu 2/5/6. Maka kita tulis di sini poinnya sama ya, 50 karena ada 2 soal. Terus kemudian kita pilih 2/5/6 yaitu A. Kemudian klik selesai. Seperti tadi, kalau siswa wajib mengerjakan soal ini maka klik wajib diisi. Oke, langkah selanjutnya kita sudah membuat 2 soal. Terus kemudian kuncinya juga sudah. Kita bisa menambahkan nama identitas yang mengerjakan ya. Misalkan kita taruh di atas tersendiri ya. Nah, kemudian kita klik jawaban singkat. Nah, misalkan kita ketik nama. Wajib diisi,
maka di sini nanti siswa akan diminta untuk memasukkan nama. Terus kemudian misalkan bisa kita tambah ya, berupa jawaban singkat juga. Misalkan kelas ya, karena kelas ini karena kelas jumlahnya terbatas, bisa kita isi dengan drop down ya. Misalkan yang pertama adalah kelas 10A, yang kedua kelas 10B, yang ketiga kelas 10C, dan seterusnya. Ini kita klik juga, wajib diisi. Terus kemudian nama sudah, kelas sudah, sekarang nomor absen. Nomor absen. Ya, nomor absen kita tulis seperti ini ya, jawaban singkat saja. Jawaban singkat. Nah, terus kemudian wajib diisi juga. Oke, langkah selanjutnya bisa kita membuat token ya. Jadi siswa yang mengerjakan harus mempunyai token yang kita miliki. Kalau tidak memiliki token, maka siswa tersebut tidak bisa mengerjakan. Caranya sangat mudah sekali ya, tinggal ketik token, terus kemudian kita buat jawaban singkat, terus kemudian kita isi. Ini ya, misalkan tokennya aku bisa, wajib diisi juga. Setelah sampai di sini, terus kemudian kita klik pemisah. Jadi siswa nanti kalau tidak memasukkan token, maka tidak bisa melihat soal nomor 1 dan 2 ini ya. Caranya kita klik pemisah ya, setelah di token ini, terus kemudian klik pemisah. Pemisahnya ini ya, tambah bagian. Nah, ini sudah ada bagian pertama, identitas. Terus kemudian bagian kedua berupa soal yang kita berikan kepada siswa. Untuk judul bisa kita copy paste dari yang di atas ini. Kita copy, terus kemudian kita paste di sini. Begitu juga untuk petunjuknya. Petunjuknya juga kita taruh di bawahnya. Oke. Token sudah kita isi, terus kemudian semuanya sudah, baru kita klik tanda mata ini ya. Nah, setelah kita klik tanda mata, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah tampilan bagaimana tampilan siswa dalam sebelum mengerjakan soal. Jadi uji coba soal semester, petunjuknya sudah. Nah, ini tokennya harus diisi, nomor absen diisi, kelas diisi, terus kemudian nama juga diisi. Karena kita buat acak, maka di sini juga tampilannya berupa acak. Ya. Kita close. Ya, terus kemudian bagaimana cara membagikan soal ini kepada siswa ya? Caranya sangat mudah. Kita klik pada tinjau ini ya, tanda mata, terus kemudian klik alamat linknya, kita copy. Nah, kita berikan alamat link ini kepada siswa. Karena alamat link ini terlalu susah ya, supaya mudah kita buat bantuan ya. Kita mencari bantuan dengan menggunakan bit.ly atau gg.gg ya. Misalkan saya buat gg.gg. Nah, ini kita diminta untuk menaruh link yang panjang tadi ya. Di sini kita paste ya. Tadi kita copy sudah, kita paste di sini. Terus kemudian klik custom link. Nah, gg.gg. Misalkan saya buat soal uji coba pertama. Terus kemudian sorotan URL. Nah, berarti alamat ini ya, kalau ini kita bagikan ke siswa, maka akan ditampilkan bentuk seperti ini. Jadi alamat yang panjang tadi bisa diubah menjadi alamat yang pendek ini dan mudah dikenali siswa ya. HTTP ya, dan lain sebagainya ini ya.
Terus kemudian ya misalkan bagaimana cara melihat hasil pengerjaan siswa ya, misalkan ini saya kerjakan ya, ini tadi tokennya aku bisa, terus kemudian namanya misalkan Pujianto, terus kemudian nomor absennya misalkan 25, kelasnya 10A, terus kemudian klik berikutnya. Nah, berarti di sini ada kesalahan ya. Aku bisa, berarti ada kesalahan. Berarti bisa kita ganti ya di sini. Tadi tokennya kenapa kok salah? Nah, ini adalah angka ya. Ini harus kita ubah menjadi bentuk teks. Ya, misalkan aku bisa. Kalau berupa angka ya nanti ini harus berupa angka. Maka setelah ini akan kita uji coba berikutnya ya. Kita ganti namanya Pujianto, terus kemudian nomor absennya 25, tokennya tadi aku bisa, terus kemudian kelasnya 10A. Ya, kita coba. Oke, sekarang bisa ya, bisa masuk di halaman soal atau bagian kedua. Dari sini siswa bisa mengerjakan ya, misalkan nomor 1 ini jawabannya A ya, nomor 2 misalkan kita buat salah yaitu jawabannya 6. Setelah itu kita kirim. Nah, sekarang kita lihat skornya. Ini tadi terima kasih sudah mengerjakan, muncul di sini ya. Kemudian kita lihat skornya. Sekarang 50 ya. Di sini nomor 1 benar bernilai 50, sedangkan nomor 2 salah ya. Seharusnya jawabannya adalah do. Ya, yang benar do. Bagaimana cara melihat hasil jawaban? Kita bisa kembali lagi ke Google Formulir yang awal tadi, kita klik respon. Nah, dari sini bisa kita lihat responnya dengan cara klik respon di spreadsheet ya. Nanti akan ditampilkan seperti ini. Nama Pujianto, nilainya 50, kelas 10A, dan ini jawabannya dari siswa tersebut. Nanti kalau misalkan soalnya banyak, ya, siswanya banyak, maka di sini nanti juga akan banyak ya. Jadi misalkan kalau 50 mengerjakan, nanti akan muncul 50 siswa mengerjakan di sini. Sekian, terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video yang saya bagikan ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.